Selamat siang pemirsa. Besok kita akan sama-sama mendengar seperti apa keputusan yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan persidangan PHPU yang selama ini sudah berlangsung di MK. Bukan hanya sidang di Mahkamah Konstitusi yang akan ditentukan esok hari, tapi juga sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga akan ditentukan di hari yang sama. Kami nanti akan mengajak Anda memantau bagaimana suasana di depan gedung Mahkamah Konstitusi menjelang satu hari keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, juga berbincang tentunya dengan narasumber hari ini untuk kembali mengungkap apa saja yang sudah terbuka dalam persidangan, juga kira-kira seperti apa hasil dari sidang MK esok hari. Saya Dewi Budianto. Dan saya Andrew Wina Mercury, inilah breaking news untuk Anda. Mohon keadilan demi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia dan demokrasi yang telah kita sepakati. Kemarin tim kuasa hukum Prabowo Hatta, Komisi Pemilihan Umum serta Jokowi JK menyampaikan kesimpulan kepada Mahkamah Konstitusi terkait gugatan sengketa Pilpres 2014. Selain itu, tim Prabowo Hatta dan KPU juga melengkapi barang bukti yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sesuai permintaan Majelis Hakim dalam persidangan 2 hari lalu. Setelah sidang terakhir selesai digelar Senin kemarin, hari ini Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan bagi pihak Prabowo Hatta, KPU, serta pihak terkait Jokowi JK untuk mengumpulkan hasil kesimpulan terkait gugatan sengketa hasil Pilpres 2014. Selain itu, tim Prabowo Hatta juga melengkapi alat bukti sesuai permintaan Majelis Hakim Konstitusi kemarin. Kuasa hukum pemohon Prabowo Hatta, Firman Wijaya, memastikan telah melengkapi alat bukti dan menyampaikan hasil kesimpulan kepada MK. Pihaknya optimistis bukti yang diajukan bisa menjadi pertimbangan bagi 9 hakim konstitusi. Pada hari ini juga, di dalam kesimpulan kita kembali menegaskan alasan-alasan permohonan itu. Karena waktu yang ditetapkan adalah jam 10, maka segala dokumen dan lampirannya juga kita pastikan menjadi bagian yang tidak terpisah. Dan kita ingin tunjukkan pada 9 majelis tersebut bahwa secara konklusif alasan-alasan tersebut memang rasional untuk dikabulkan. Sehingga pada kesempatan pagi ini juga kita menyerahkan satu daftar bukti, jadi tidak 3 daftar bukti, 3 bundel, dan semuanya sudah menjadi bagian yang sebenarnya. Sementara itu, pihak termohon yakni KPU juga menyampaikan hasil kesimpulan kepada MK. Adapun salah satu poin yang disampaikan, KPU telah menyelenggarakan pemilu dengan jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia, serta semuanya telah diperkuat dari surat Bawaslu. Kami dari termohon sudah menyampaikan kesimpulan termohon sebanyak 1285 halaman. Kesimpulan tersebut pada pokoknya menyampaikan perkembangan dari persidangan dan alat-alat bukti yang kami ajukan, di mana kami pada pokoknya membantah semua dalil, keterangan para saksi yang diajukan termohon, alat bukti yang diajukan termohon, dan keterangan ahli. Intinya, kami dari Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan pemilu secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selain itu, pihak terkait dari Jokowi JK juga telah memberikan kesimpulan ke MK sebanyak 53 lembar. Tim kuasa hukum Jokowi JK menyatakan objek sengketa yang diajukan oleh pihak pemohon, yaitu Prabowo Hatta, tidak mampu merubah hasil pemilu presiden 2014. Intinya kan, apakah pemohon itu mampu atau tidak membuktikan dalil-dalilnya. Dan kalau kita dari Jokowi JK menemukan bahwa sejumlah dalil penting yang disampaikan oleh pemohon itu sama sekali tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan. Contohnya soal rekapitulasi. Nah, baik di dalam permohonan itu maupun persidangan sama sekali tidak disebutkan perbedaannya itu di mana, di TPS mana, di kecamatan mana, dan sebagainya. Jadi itu menurut kami pemohon sama sekali tidak mampu membuktikan soal perbedaan rekapitulasi. Setelah semua hasil kesimpulan dan kelengkapan alat bukti diserahkan, selanjutnya para hakim MK akan menggelar rapat permusyawaratan hakim secara tertutup sebelum akhirnya memberikan putusan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 pukul 14 waktu Indonesia Barat.
Dari Jakarta, Gomer Hutasoid, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, Polri memberlakukan pengamanan siaga 1 mulai hari ini hingga digelarnya sidang putusan gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Selain di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi, pusat keramaian dan sejumlah titik rawan lainnya juga menjadi prioritas penjagaan. Proses gugatan sengketa hasil Pilpres 2014 masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Mulai hari ini, Polri memberlakukan pengamanan siaga 1. Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan ribuan personil dikerahkan untuk mengamankan putusan gugatan sengketa hasil Pilpres. Personil ditempatkan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi yang terbagi dalam ring 1, 2, dan 3. Penjagaan juga dilakukan di pusat-pusat keramaian dan titik rawan lainnya. Tetapi untuk siaga 1 itu adalah istilah di institusi kepolisian, bukan untuk masyarakat sebenarnya. Artinya bahwa personil kita 2/3 kekuatan dalam keadaan siap untuk mengatasi apapun apabila terjadi. Ini adalah kita untuk memantau keputusan MK. Jadi kita siagakan anggota kita siap. Sebenarnya begitu siaga 1 masyarakat lebih tenang mestinya. Kapolri memastikan pengamanan diperketat untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat sebelum dan pasca putusan Majelis Hakim Konstitusi. Majelis Hakim Konstitusi sendiri rencana akan membacakan putusan gugatan sengketa hasil Pilpres pada tanggal 21 Agustus 2014 mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bagaimana kondisi di luar gedung Mahkamah Konstitusi pada siang hari ini? Kami akan mengajak Anda tersambung bersama reporter TV One. Di sana ada Lia Yuswan yang akan mengabarkan bagaimana kondisi di depan gedung MK. Lia. Andrew, suasana para demonstran yang berada di depan gedung MK ini nampaknya tidak terbakar dengan panasnya matahari begitu ya, karena dengan alunan musik, bernyanyi bersama justru membuat suasana demonstrasi ini terlihat akrab. Dan ini juga tadi dikatakan oleh ketua aksi demonstrasi hari ini bahwa memang tujuan dilaksanakan demonstrasi hari ini adalah untuk selain untuk mengawal proses dari peradilan yang saat ini sedang berlangsung di MK, juga untuk memperkuat atau juga mengokohkan kembali tali silaturahmi dan juga kebersamaan dari para sukarelawan pendukung dari pasangan Prabowo dan juga Hatta Rajasa. Terhitung sejak pukul 10:30 tadi pagi hingga siang hari ini, jumlah dari masa yang berjumlah ribuan ini memang sudah berangsur-angsur berkurang, namun tetap masih terus bersemangat. Bahkan tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa pendukung dari pasangan Prabowo maupun Hatta Rajasa yang berasal dari luar kota. Nah, saat ini di sekitar saya sudah ada pendukung atau juga sukarelawan dari pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa. Saya mau langsung mewawancarai Bapak. Selamat siang, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Mayor Jenderal Penagrawan Asril Tanjung. Baik. Bapak di sini apa yang ingin disampaikan dengan ikut serta dalam aksi demonstrasi? Ya. Saya merupakan anggota dari tim kampanye nasional calon nomor 1 Prabowo Hatta. Saya tergugah melihat demikian spontannya adik ini, mengharapkan MK mengambil keputusannya adik. Ya. Kita lihat tadi lebih dari 10.000 bergerak. Ya. Saya sebagai orang tua terpanggil untuk datang ke sini, untuk melihat adik-adik ini, untuk memberi semangat, karena saya tahu tekadnya sangat bagus. Dia menuntut keadilan, dia menuntut kebenaran, dia menuntut keputusan MK besok bisa untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya, ini. Instruksi apa yang Bapak berikan begitu terkait dengan mereka ini kan masanya sangat banyak sekali begitu. Apa yang Bapak arahkan kepada mereka? Ya. Justru dengan banyak inilah mencerminkan bahwa kita memang kompak, bahwa kita memang kaya, tidak perlu satu warna. Bertambah banyak warna, maka pelangi itu akan semakin indah. Nah, itu. Jadi ada dari Gardu Prabowo, ada dari Asri Center sendiri, ada dari FKPPI, ada Pemuda Pancamarga, ya. Ada Laskar Merah Putih, ada orang-orang daerah yang datang secara spontan tanpa nama-nama dan lain-lain. Ini sangat banyak. Ya, kita ada ngecek dari Sumatera ada, dari Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada, apalagi dari Banten. Ini sangat banyak. Ya.
Sangat banyak.